Baik Pak, bagaimana kasus laporan di Polres Lahat? Baik, terima kasih ya rekan-rekan media. Ya, saya Iskandar Halim sebagai kuasa hukum dari Saudara Harun, eh, warga Desa Mekarjaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Di mana kami telah turun ke lapangan menerima kuasa daripada klien kami dan kami melihat langsung ke lokasi di Desa Mekarjaya bersama tim, ya kan. Kemudian kami bertanya kepada klien kami untuk kasus ataupun sebagai korban yang mana mereka kehilangan lahan seluas 5.600 hektar. Yang dahulunya mereka itu di sana adalah sebagai warga transmigrasi. Akan tetapi ada dugaan seolah-olah oknum kepala desa ini menjual lahan tersebut, ya, membeli lahan tersebut dari mereka-mereka, kemudian dengan diduga menggunakan dana desa, dana negara, membeli lahan tersebut, dan kemudian kehilanganlah hak-hak daripada masyarakat sebanyak 300 kepala keluarga. Dan diduga ini dijual kepada sebuah perusahaan besar, yaitu inisial SMS, ya, perusahaan SMS. Dan kemudian itu sekarang dikuasai oleh PT tersebut. Nah, kemudian kerugian daripada warga ini adalah kehilangan masing-masing keluarga itu 2 hektar. Dan bahkan dari lahan perumahannya yang mereka untuk penghunian mereka juga hilang. Nah, ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh oknum pejabat desa. Nah, kita tidak tahu juga, mungkin ada oknum-oknum yang lain yang lebih besar dari kepala desa. Nah, sehingga sekarang lahan tersebut dikuasai oleh PT SMS dan jalan akses masuk ke desa tersebut juga telah ditutup oleh perusahaan. Jembatan yang ada yang dibangun oleh negara itu juga dirusak oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu kami sudah melaporkan kasus ini ke ke Polres Lahat, yaitu dugaan pemalsuan dokumen dan penggunaan dana desa, yang mana dana desa tersebut diduga digelapkan untuk membeli lahan dan kemudian lahan tersebut dijual kepada perusahaan. Nah, ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut yang kami laporkan dengan pasal 263 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Nah, kami minta kepada Polres Lahat nanti melalui penyidik dan kemudian nanti diawasi oleh Polda Sumatera Selatan dan Mabes Polri kepada Bapak Kapolri untuk mengatensi persoalan ini, karena ini adalah kejahatan kemanusiaan yang mana jelas Bapak Prabowo, presiden kita, untuk membantu rakyat kecil yang terzolimi. Jadi kami minta nanti agar diproses dan ditetapkan sebagai tersangka orang-orang yang terlibat dalam hal jual beli lahan transmigrasi tersebut. Itu barangkali. Dalam hal ini tuh siapa saja yang dilaporkan dan pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelapor tersebut? Baik, itu tadi saya sampaikan bahwa yang kami laporkan itu adalah oknum kepala desa yang menjabat pada tahun 2016. Kami mendapatkan bukti-bukti dan bukti-bukti itu sudah kami kantongi, dan ada kepala desa yang PJS dan kemudian ada yang definitif. Nah, itu mereka menjual dari seolah-olah oknum, ya, dari masyarakat, kemudian dibeli dengan menggunakan dana desa. Makanya saya katakan bahwa tadi pasal yang diterapkan untuk sementara itu adalah yang kami laporkan pasal 263 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun, dan minta ini secepatnya diproses. Karena laporan sudah beredar, sudah kami laporkan ke Polres Lahat, maka kami mohon kepada penyidik untuk menindaklanjutinya, dan siapapun yang terlibat dalam hal ini harus bertanggung jawab, dan kami minta agar lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang sesuai dengan transmigrasi tahun 1982, yang mana itu tidak masuk di dalam HGU PT SMS. Akan tetapi PT SMS itu diduga menggunakan akta jual beli, ya, akta jual beli, dan HGU mereka juga sudah habis pada tahun 2023. Maka kami mohon juga kepada pemerintah pada negara ini tidak memperpanjang HGU tersebut, karena ini kasus masih bergulir di Polres, dan kami juga akan mengambil langkah-langkah hukum, menggugat perdata dan untuk membatalkan HGU perusahaan tersebut.
Barangkali itu. Oke Pak, baik terima kasih. Sama-sama.